Ya, assalamualaikum Aquarius. Apa kabar kalian di sana? Semoga baik sehat semuanya. Amin ya. Di sini akan saya readingkan untuk kalian. Ini saya ambil tema tentang seseorang yang datang di bulan Juni tahun 2024 ya untuk Aquarius di sini. Oke. Ya, dan ini general reading untuk umum dan kolektif. Kalau kalian ingin personal reading, hubungi WA yang ada di description di bawah video ini. Kalian bisa personal reading tentang permasalahan kalian sendiri secara detail pastinya. Kalau di sini kan secara general ya, jadi ada yang resonate dan ada yang enggak. Oke. Ini ada 3 kartu yang jumping. Langsung kita readingkan aja seseorang di sini yang datang ke Aquarius. Di sini ada King of Cup. King of Cup, dia ini sosok yang pinter untuk mengendalikan perasaan dianya kayak gitu ya. Itu di saat mungkin ada omongan dari luar atau ada permasalahan di sini, tapi permasalahannya juga nggak banyak gitu kan ya. Itu lebih cuman dia mempunyai permasalahan sedikit, tapi mungkin dari dari faktor eksternal gitu ya itu. Tetapi di sini lebih ke dia bisa mengendalikan emosi dia dengan penuh ketenangan hati di sini ya, energinya seperti itu sih. Ini kayak ibaratnya kayak ada seseorang yang ibaratnya di sini lebih ke mencampuri urusan dianya, mungkin seperti itu gitu ya. Itu tetapi di sini lebih ke omongan dianya ini lebih mental ke dianya sendiri, karena untuk seseorang ini yang datang ke kalian ini lebih ke seseorang yang pintar untuk mengendalikan hati, mengendalikan perasaan, lebih ke penuh dengan ketenangan. Energinya sosok dianya ini tenang dan pintar gitu ya, pintar untuk mengendalikan perasaan gitu, emosional, intelektual gitu ya. Itu secara ilmu perasaan dia pintar untuk menghandle semuanya. Jadi apapun permasalahannya ya bisa di handle dianya kayak gitu ya. Itu, dan ini dia lebih memilih untuk fokus ke kehidupan dianya sendiri, fokus ke kebahagiaan dia sendiri, dan lebih tenang untuk menjalani proses kedepannya. Karena di sini kalau saya lihatnya lebih sosoknya ini sosok yang adil dan bijaksana juga gitu ya. Itu energinya. Jadi nggak berbalik untuk menjudge seseorang itu, tetapi lebih ke dia memberikan energi di hati dianya lebih ketenang gitu ya, lebih ketenang, lebih ke fokus dengan apa yang ada di pencapaian kehidupan dianya, dan lebih ke fokus ke Tuhan gitu ya. Energinya seperti itu sih. Oke, yang pasti di sini lebih ke energinya lebih bagus sih. Dan ini ada mungkin ada seseorang yang iri di sini ya, di kehidupan dianya ini ada seseorang yang iri karena dia mempunyai banyak keberlimpahan di sini. Oke sih. Ya, itu. Oke. Yang pasti seseorang yang ada di luaran faktor eksternal ini lebih ke iri dengan pencapaian-pencapaian yang dia dapatkan gitulah ya. Itu. Oke sih, pinter sih. Yang pasti dia secara emosi dia pintar untuk mengendalikan semua itu, dan dia serahkan aja ke Tuhan di sini. Dan di sini ada The Magician ya. Otomatis di sini setelah dia menyerahkan ke Tuhan semuanya ya, berbalik ke dianya apa yang dia katakan, apa yang dia iriin ke dianya, nah kayak gitu. Energinya seperti itu. Oke sih, itu di proses kehidupan dianya sendiri ya, kalau saya lihatnya seperti itu. Dan dia lebih memilih untuk fokus dengan karir dianya, fokus dengan
dengan kehidupan dianya sendiri kayak gitu ya, itu lebih ke fokus ke karir, keuangan, bisnis, usaha, atau mungkin fokus ke hubungan asmara dengan kalian di sini. Oke ya. Oke, dan di sini kalau saya lihatnya lebih kayak kalau misalkan ini dengan kalian ini berhubungan dengan hubungan asmara atau relationship, ini seseorang ini sudah ada di hubungan dengan kalian nih ya, dan kehidupan dianya ini penuh dengan keajaiban-keajaiban di sini ya, energinya seperti itu, penuh dengan keajaiban. Dan di sini lebih ke karena keajaiban itu yang memberikan itu Tuhan gitu ya, itu ya otomatis ini dari kebaikan-kebaikan dia selama ini yang dia berikan di sini. Kalau di hubungan asmara dengan kalian ini lebih ke dia bisa menyeimbangkan atau menstabilkan hubungan dengan kalian di sini ya, itu lebih ke kalian saling mengisi satu sama lain. Kalian ini keseimbangan untuk kehidupan dianya, dia keseimbangan untuk kalian kayak gitu. Saling mengisi satu sama lain, saling support satu sama lain. Dan di sini lebih ke energinya dia ini lebih ke ini lebih ke penuh dengan keajaiban karena dia berpikir fokus ke Tuhan gitu. Ibaratnya di sini nih ya, di keningnya ini ada sinar terang gitu kan, yang otomatis dia lebih kayak nggak memikirkan tentang masalah-masalah yang toksik di kehidupan dianya. Dia lebih memilih untuk kebahagiaan kehidupan dengan orang-orang tercinta, dan otomatis ke kalian juga di sini. Kalau ini hubungan asmara di kalian, mungkin ini seseorang yang baru di kehidupan kalian, kalian sesuaikan aja ya, atau mungkin orang lama yang memperbaiki hubungan dengan kalian. Yang pasti ini hubungan asmara sudah ada bersama dengan kalian. Dan seseorang ini penuh dengan keajaiban-keajaiban di proses kehidupan dianya di sini, dan sosoknya kreatif ya. Kayak gitu sih. Oke. Seseorangnya seperti itu. Oke sih, dan ini bagus sih energinya, vibrasinya tinggi gitu loh ya. Itu misalkan ada omongan orang dari luar atau siapapun atau di segi apapun itu, dia lebih memilih untuk menyerahkan semua ke Tuhan kayak gitu. Oke. Dan didapatkanlah dia mendapatkan keajaiban dari Tuhan gitu ya, itu. Dan di sini ada Seven of Pentacles, yang mana ini mungkin hasilnya buah dari kesabaran dia yang selama ini dia tunggu. Mungkin di segi karir, keuangan dianya ini lebih ke akan dia dapatkan di sini kayak gitu. Ini kalau saya lihatnya seseorang ini sosok yang sabar ya, sosok yang sabar, yang kuat di sini, dan fokus untuk mencapai tujuannya, terutama di karir keuangan dianya di sini. Energinya seperti itu. Oke sih, dan di sini buah dari kesabaran dianya ini adalah keajaiban-keajaiban yang dia tunggu selama ini kayak gitu, dan itu dia dapatkan di segi karir, keuangan, bisnis, usaha. Mungkin justru lebih melimpah kali ya, karena biasanya kan orang-orang yang iri di luaran sana mungkin menjelekkan dianya gitu, tetapi dengan dia mendapatkan omongan kejelekan dari orang lain, justru dia kan berkurang dosanya gitu kan itu, dan justru dia mendapatkan banyak pahala. Dan dengan dia mengikhlaskan semua itu ya, Tuhan memberikan keajaiban dengan adanya keberlimpahan di segi karir, keuangan di sini. Yang tadinya sudah ada keuangan yang dia capai di sini ya, itu justru bertambah lagi. Nah kayak gitu orangnya. Oke sih. Wow, ini buah dari kesabaran yang dia jalani selama ini. Kalau ini hubungan asmara dengan kalian, ini adalah seseorang yang kalian tunggu selama ini, atau mungkin kalian yang ditunggu seseorang ini. Oke, kalian sesuaikan aja ya di sini. Oke. Itu. Di sini ada The Empress. Ya, tadi ada The Magician, ini The Empress ya. Dia ini sosok yang kreatifnya benar-benar sangat-sangat kreatif orangnya. Dan penuh cinta. Ini kalau saya lihatnya mungkin di segi karir dia ini, karir yang dia sukai selama ini, yang tadinya hanya sebagai hobi tetapi ternyata menjadi karir yang memberikan penuh energi cinta.
ya otomatis karir ini ada peningkatan di situ gitu ya. Ini ada bintang di kepala dia, jadi di karir ini ada peningkatan tersendiri, dan harapan, keinginan, doa dia terwujud untuk di karir itu ada peningkatan yang selama ini dia tunggu hasilnya kayak gitu. Oke sih, yang pasti seseorang ini penuh dengan cinta ya, sosoknya lembut kayak gitu, sosoknya lembut, berkarisma di sini dan penuh cinta. Akan ada kelahiran baru di proses kehidupan dianya, yang mana kelahiran baru ini pasti untuk peningkatan atau growth-nya di kehidupan dianya. Mungkin dia fokus ke hubungan asmara dengan kalian, dan ini kalian di hubungan asmara akan terlahir kembali dengan penuh cinta gitu ya. Itu yang kalau saya lihatnya kalian sama-sama saling memperjuangkan, saling memberikan effort di hubungan asmara, dan kalian mewujudkan cinta seperti apa yang kalian harapkan berdua. Oke sih. Kalau di segi karir keuangan di sini dia sosok yang kreatif ya, dan memberikan penuh cinta di sini. Wow, oke. Wow. Dan di sini ada Ten of Cup ya. Dia ini sosok yang sepenuhnya mencintai keluarga kecil. Jadi yang dia prioritaskan di sini adalah keluarga kecilnya dia, kebahagiaan keluarga kecilnya dia. Di sini ya dia mengusahakan untuk itu, dan benar-benar dia fokus untuk semua dilakukan untuk kebahagiaan keluarga kecil ya. Itu lengkap, suami, istri, dan anak-anak penuh dengan kebahagiaan di sini. Kalian sesuaikan aja di sini apakah dia ini suami atau istri kalian atau keluarga kalian. Kalau misalkan kalian belum berkeluarga di hubungan asmara, dianya ingin mewujudkan untuk adanya keluarga kecil, bahagia, sejahtera di sini ya. Oke, lengkap, suami, istri, dan anak-anak, dan ini bisa dia wujudkan di sini dengan apa yang dia usahakan, penuh dengan keajaiban di sini. Oke sih, ya. Dan dia di sini sosoknya sangat-sangat sayang dengan keluarga di sini orangnya ya. Kalau misalkan dia ini tentang segi karir, keuangan, bisnis, usaha ya, ini semuanya untuk dia usahakan untuk keluarga kecilnya juga kayak gitu, agar kebahagiaan keluarga terwujud gitu ya. Itu oke sih. Oke. Wow, the wheel of the year ya. Oke. Ada keberuntungan, keajaiban di kehidupan dianya nih dalam waktu 1 tahun ini ke depan. Ini dia sosok yang penuh dengan keberuntungan dan keajaiban di sini ya. Gitu. Dan di sini roda berputar, otomatis kehidupan dia jalani dari masa lalu nyampe sekarang pun itu dia sudah kuat untuk menjalaninya, karena di sini apa yang diharapkan, yang dia inginkan, dia cita-citakan dia, yang pasti harapan, keinginan, doa terwujud di dianya kayak gitu. Mungkin ada di masa lalu dia sukses, kemudian roda turun lagi, berputar, dan saat ini dalam waktu 1 tahun ini ke depan ini dia dinaikkan derajatnya lagi sama Tuhan gitu ya. Itu jadi di sini lebih ke dalam waktu 1 tahun ini ke depan ini penuh dengan keberuntungan dan keajaiban di proses kehidupan dianya, seperti apa yang dia harapkan di sini ya. Itu, dan di sini lebih kayak ya, ini mungkin yang dia tunggu selama ini adalah kebahagiaan keluarga gitu ya, bersama dengan keluarga kecil lengkap, suami, istri, dan anak-anak, dan dipertemukan dengan kalian ya, kalian akan bisa mewujudkan itu bersama dengan dia bersama dengan kalian kayak gitu ya. Mungkin ada di masa lalu dia ini pernah ada kehilangan dari segi materi, atau dari segi karir, keuangan, bisnis, usaha di masa lalu, atau materi. Mungkin kehilangan besar di sini di masa lalu, tetapi dalam waktu 1 tahun ini ke depan akan dikembalikan sama Tuhan, karena di sini roda keberuntungan berada di dia lagi kayak gitu ya, gitu. Dan di sini mungkin hubungan asmara ini
kenal dengan kalian pun juga itu harapan dianya untuk bisa mewujudkan menjadi keluarga kecil ya, lengkap suami istri dan anak-anak ya. Ini akan akan ada perwujudannya di sini. Kalau misalkan dia yang maskulin, dia akan otomatis akan menikah dengan kalian, datang ke keluarga kalian untuk mengajak menikah atau berkeluarga. Kalau kalian yang maskulin ya otomatis bisa sebaliknya ke dia gitu ya, itu kalian yang akan melamar dianya kayak gitu ya. Yang pasti di sini ada perwujudan di segi peningkatan yang maksimal ya, di segi karir, keuangan, bisnis, usaha. Ini ada peningkatan yang signifikan ya, keuangan besar mungkin seperti itu, ada kepelimpahan. Di segi hubungan asmara ya, dengan kalian ini sangat-sangat bahagia dan mungkin dia ingin menjalin hubungan baru dalam satu keluarga kecil lengkap suami istri dan anak-anak. It's okay sih. Wow, energinya bagus ya. Itu. Dan di sini kalian sesuaikan ini orang baru atau orang lama ya, kalian sesuaikan aja. Dan di sini tujuan dia tercapai, planning dia terrealisasi dalam waktu 1 tahun ini ke depan. Jadi harapan, keinginan, doa-doa dianya terwujud di sini, karena niat dia di sini hanya untuk keluarga kecil gitu loh. Dalam artian di sini lebih ke sebenarnya dia ini mempunyai cita-cita yang sederhana kayak gitu ya. Itu kalau saya lihatnya, dia hanya ingin untuk keluarga, mempunyai keluarga kecil bahagia lengkap suami istri dan anak-anak kayak gitu, dan dia bisa mewujudkan itu di dalam waktu 1 tahun ini ke depan ya. Dan justru dengan mungkin dengan dengan orang-orang yang iri di luaran sana ini, lebih ke dengan irinya mereka untuk ke dianya ini, lebih ke dia menerima dengan penuh keikhlasan dan sabar ya, justru kayak ibaratnya kayak rezeki dari orang-orang yang membicarakan dia ini justru malah diberikan sama dia ini kayak gitu ya, diberikan sama dia yang ada hubungannya dengan kalian ini kayak gitu, sama Tuhan dikasih dikembalikan justru ke kalian kayak gitu ya. Dan otomatis ini kan dia ada karma baik di kehidupan dianya kan gitu ya. Itu oke sih ya. Yang pasti seseorang ini tidak pernah mengganggu orang lain ibaratnya ya, tidak pernah usil dengan orang lain kayak gitu, karena di proses kehidupan dianya selama ini kan dia memberikan banyak kebaikan ke orang banyak ya, banyak memberikan penuh cinta ke orang banyak. Nih di karirnya pun juga seperti itu ya. Yang pasti kebaikan-kebaikan yang dia tanam selama ini dikembalikan sama Tuhan dalam waktu 1 tahun ini ke depan. Ini apa yang diharapkan, dia cita-citakan terwujud nyata, dan justru di luar ekspektasi dia ya kayak gitu. Jadi lebih kalau di karir keuangan lebih ada kebelimpahan, di hubungan asmara dengan kalian pun juga kalian ngerasa sangat-sangat happy, yang mungkin selama ini kalian belum pernah merasakan kebahagiaan itu bersama dengan seseorang ini. Dan tujuan kalian ingin mewujudkan adanya keluarga kecil, kalian bisa mewujudkan itu ya bersama dengan dianya, dan rencana atau planning terrealisasi karena ada keberuntungan, keajaiban di kehidupan dianya. Harapan doa terwujud nyata ya, terkabul, banyak yang terkabul untuk doa-doa yang dia panjatkan ke Tuhan sih. Wow, speechless nih ya saya. Oke, energinya sangat-sangat bagus di energi dianya di sini ya. Itu yang pasti di sini kalau saya lihatnya lebih ke energinya seseorang ini, energi yang nggak mempedulikan orang lain. Bukannya dia egois, bukan, tetapi lebih ke dia nggak mau memberikan energi toksik di dianya sendiri gitu, lebih ke mengikhlaskan semuanya dengan penuh kesabaran. Apapun dan siapapun yang membicarakan dianya, dia lebih ke menyerahkan ke Tuhan gitu ya, dan hasilnya diberikanlah keberuntungan, keajaiban untuk kehidupan dianya, diangkat derajat dia lagi kayak gitu. Oke sih. Wow,
ya, Knight of Wands. Ya, dia ini akan datang ke kalian, sesuaikan aja ya, apakah dia ini yang feminin atau maskulin. Di sini kalau dia yang maskulin, dia sosok yang lebih muda dari kalian mungkin ya untuk Aquarius. Yang pasti dia akan memberikan tindakan-tindakan untuk datang ke kalian, dan ini nyata nih ya, itu. Jadi dia sudah berjalan nih, sudah menuju ke kalian untuk mewujudkan apa yang kalian rencanakan berdua di sini, untuk datang ke keluarga kalian mungkin. Yang pasti di sini dia benar-benar akan memberikan tindakan ini gitu loh, memberikan tindakan untuk mewujudkan tujuan-tujuan kalian, dan ini kayak ada arahan dari Tuhan untuk datang ke kalian kayak gitu ya. Dan di sini ada Queen of Pentacle. Kalau misalkan dia seorang perempuan ya, feminin, karakter dianya di sini lebih ke seseorang yang mandiri ya, orangnya mandiri ya, confident, independent, mandiri dan percaya diri. Di sini punya kedudukan sudah sebagai seorang ratu gitu ya, itu. Dan ini karakter dianya ini sosok yang suka menolong, berbagi, bersedekah di sini. Sosok yang setia, berkomitmen, bertanggung jawab di sini ya, itu. Sosok yang enggak pelit orangnya, lebih ke suka memberi kayak gitu ya, itu. Mungkin kalau bersama dengan kalian ya, kalian sama-sama saling, energinya kan tadi saling ya, saling mengisi satu sama lain, memberikan support kedua belah pihak, menolong, membantu dari segi apapun itu kalian sesuaikan. Dianya ini sosok yang lembut tetapi tegas di sini ya, orangnya. Mungkin dia mempunyai usaha atau bisnis sendiri, atau karirnya sudah mapan nih, mempunyai posisi, jabatan, pangkat, kedudukan di sini. Energinya seperti itu. Dengan energi dia yang Queen of Pentacle, ya, ini sudah menjadi seorang ratu dan akan menjadi ratu kalian. Kalau kalian yang maskulinnya kayak gitu, otomatis akan menjadi istri kalian. Kalau dia yang maskulinnya, otomatis dia datang untuk menjadi suami kalian kan gitu ya, itu. Oke, dan karakternya seperti ini juga kalau misalkan dia yang maskulin tetapi mempunyai karakter kayak gini juga gitu ya, itu. Yang pasti kalau misalkan dia maskulin ya, dia mempunyai energi yang tegas tetapi lembut, hatinya baik. Dan energi kalian ini lebih ke seimbang ya, tadi ada balancing. Jadi kalian saling seimbang, dianya juga mempunyai kehidupan seperti ini, kalian juga sama kayak gitu ya untuk Aquarius. Oke sih, dia ini sosok yang lembut tetapi tegas, atau tegas tetapi lembut. Ini orangnya nggak suka banyak omong kayak gitu ya, itu. Dia lebih memilih untuk banyak diam di sini ya. Dengan kedudukan ini ya pantas saja dia diiriin orang lain kayak gitu ya, itu sih. Tapi dia lebih memilih untuk diam, sabar dan mengikhlaskan, dan dia serahkan semua ke Tuhan ya. Kalau sudah seseorang yang terzolimi dan dia menyerahkan semua ke Tuhan, itu urusan nanti, urusan Tuhan itu justru akan lebih dahsyat untuk balasannya ke seseorang yang mendolimi dia kan gitu ya, energinya seperti itu. Bukan dendam, kalau kayak gitu ibaratnya lebih ke dia serahkan ke Tuhan ya, Tuhan yang akan ini, yang akan apa, yang akan mengolahnya kayak gitu ya, seperti itu sih, seperti itu. Jadi dia lebih ke diam, lebih ke tenang ya. Tadi pintar juga untuk mengendalikan emosi, perasaan dia, lebih ke diam, tenang, dan energinya lebih kayak nggak usah dibalas kita, seperti itu. Karena dia mempunyai kedudukan seperti ini, dalam artian dia sudah ya berada di atas dari orang-orang yang mendolimi dia kayak gitu ya, itu ya. Ini pantesan aja orang-orang banyak yang iri ke dia gitu kan.
Dengan karakter satu kartu ini pun sudah kelihatan sebenarnya. Oke, apalagi ada keberuntungan, keajaiban di sini ya. Itu sih. Oke. Ya, dan di sini akan dia capai yaitu Six of Pentacle. Jadi akan ada keberhasilan di sini ya, keberhasilan yang dia usahakan terutama di segi karir, keuangan, bisnis usaha dianya, karena di sini mungkin dia bertanggung jawab untuk anak-anak ya, itu. Jadi istilahnya di sini lebih ke dia fokus untuk karir, keuangan, bisnis usaha dianya, karena di sini lebih ke ya ini dia bertanggung jawab dengan keluarga gitu kan, lebih fokus ke situ. Jadi ya karena niatnya dia untuk nih dua orang anak nih ya, niatnya untuk pemenuhan kedua anak ini atau keluarga pastinya ya, yang otomatis Tuhan akan memudahkan jalannya dia di segi karir, keuangan, bisnis usaha, dan ada keberlimpahan di sini ya, otomatis seperti itu. Dan ini adalah karma baik dia yang selama ini dia memberikan kebaikan-kebaikan ke orang lain ya, suka berderma gitu ya, suka bersedekah, membantu orang lain, menolong dengan segi apapun itu, nggak harus dengan materi ya, itu dan dengan dia selalu memberikan kebaikan, menolong, membantu, berbagi ke orang lain ya, dia mendapatkan karma baiknya yang pada akhirnya dia diangkat derajat dia dalam waktu 1 tahun ini ke depan. Apa yang selama ini dia keluarkan dari kebaikan-kebaikan dianya ya, dia dapatkan lebih besar ya, yang dia dapatkan di segi keuangan mungkin ya, kayak gitu, di segi materi mungkin, nah kayak gitu ya, itu. Oke sih, yang pasti di sini karena dia mempunyai niatan untuk fokus untuk memberikan memberikan kebahagiaan ke keluarga ya, kayak gitu sih. Oke, hubungan asmara Aquarius, seseorang yang datang di hubungan asmara kalian di sini. Oke, sebentar ya, ini kok saya belum ketarik ya energinya. Oke, sebentar. Seseorang yang datang ke Aquarius di bulan Juni 2024. Oke, kita lihat seseorang yang datang ke Aquarius di bulan Juni ya. Oke, kita ambil wow, engagement ya. Seseorang ini akan datang ke kalian untuk melamar, tukar cincin, atau mungkin nikah siri duluan. Mungkin di bulan Juni dia akan memberikan itu. Yang pasti di hubungan kalian ini, kalau misalkan kalian sudah berada dalam posisi ini ya, kalian sudah tunangan dengan seseorang ini ya, dia ini adalah tunangan kalian gitu ya, atau dalam hubungan pernikahan sirih dengan kalian di sini. Yang pasti di sini seseorang ini akan memberikan komitmen ke level yang lebih tinggi. Hubungan dia ke kalian ini nggak main-main orangnya gitu ya, dan ingin mewujudkan untuk adanya komitmen ke level yang lebih tinggi ini, untuk adanya lamaran, tukar cincin, atau mungkin nikah siri duluan. Itu dia akan datang ke kalian, datang ke keluarga ya. Mungkin di bulan Juni ada yang mempunyai energi ini, oke, akan ada yang dilamar nih kalian ya, dengan seseorang yang mempunyai karakter itu tadi ya. Oke, yang pasti hubungan asmara kalian yang selama ini dengan seseorang ini, kalian sudah ada keseriusan di sini ya untuk mewujudkan itu. Trust ya, kalian sama-sama yakin nih. Dan ini ada pembimbingan dari Tuhan nih, karena di sisi agama, keyakinan, religi kalian sama-sama kuat. Dianya kuat, kalian kuat, dan kalian saling terkoneksi lewat doa nih kalau saya lihatnya ya, itu yang otomatis di sini Tuhan membimbing kalian dalam hubungan asmara untuk adanya perwujudan pernikahan itu tadi ya. Mungkin dalam waktu 1 tahun ini ke depan, atau mungkin bulan Juni, it's okay. Pasti kalian di hubungan asmara saling percaya satu sama lain, saling yakin satu sama lain, dan kalian lebih serahkan ke Tuhan gitu ya. Itu berserah ke Tuhan untuk semua proses di hubungan asmara kalian ini
Yang penting kalian saling yakin, saling percaya satu sama lain, dan saling terkoneksi lewat doa ya. Tuhan membimbing kalian untuk adanya perwujudan komitmen ke level yang lebih tinggi ini, kayak gitu ya. Itu. Oke sih. Oke, dan di sini ada chemistry, ikatan batin kalian sama-sama kuat nih sayangku ya, untuk dengan seseorang ini. Chemistry kalian sama-sama kuat. Jadi kalau chemistry ada di sini, otomatis ikatan batin kalian sama-sama kuat ya. Perasaan kalian sama dengan dia. Dia sama dengan kalian. Yang pasti apa yang dia rasakan kalian merasakan juga, dan apa yang kalian rasakan dia merasakan juga. Yang pasti ikatan batin atau chemistry kalian ini sangat-sangat kuat di sini. Wow. Ya. Oke sih. Dan ini kayak ada pembimbingan dari di dalam hati kalian berdua ya, pembimbingan secara spiritualitas itu kalian benar-benar terkoneksi di segi di segi hubungan asmara kalian. Oke sih. Satu lagi, oke, stay optimistic ya. Stay optimistic about your love life. Kalian sama-sama optimis dalam hubungan asmara di sini. Dan kalian lebih berpikir positif ya, untuk hubungan asmara kalian lebih ke memberikan hubungan yang sama-sama saling percaya, dan kalian memberikan kepercayaan yang positif, berpikir positif, sama-sama mempunyai pemikiran yang positif juga gitu ya. Kalian dalam berpikir juga nggak negatif gitu ya. Itu kalian lebih mempunyai mindset yang positif, itu akan lebih bagus ya. Jadi kalian lebih ke memberikan pemikiran yang positif, dan ada faith di sini ya, ada faith ini, faith sama trust kan sama ya. Perjalanan kalian ini perjalanan yang kalian lewati dengan seseorang ini ya, perjalanan yang memang Tuhan Tuhan bimbing gitu ya, untuk kalian optimis untuk mencapai hubungan asmara ini. Adanya komitmen ke level yang lebih tinggi, adanya keseriusan dalam berkomitmen ya, lamaran, tukar cincin, ada suratnya kayak gitu ya, surat hitam di atas putih, ada pernikahan di kalian ya, kayak gitu. Dan kalian menjalani dengan penuh optimis, saling percaya satu sama lain, dan kalian dalam berpikirnya juga sama-sama positif di sini ya. Oke. Dan kalian serahkan ke Tuhan semuanya ya, otomatis Tuhan yang akan menghandle hubungan asmara kalian ini. Ada pembimbingan untuk mencapai hubungan ke level yang lebih tinggi, itu adanya lamaran, tukar cincin, atau atau mungkin nikah sirih di kalian kayak gitu ya. Itu oke sih. Oke, dan ini bottom of the deck-nya sebentar ini biar lebih rapi kali ya. Oke. Begini. Bottom of the deck-nya di sini ada honeymoon. Akan ada perjalanan ya. Seseorang ini mungkin LDR dengan kalian. Dia akan datang ke kalian ya, entah kalian beda kota, provinsi, atau bahkan negara. Ini dia akan datang ke rumah kalian untuk minta izin untuk adanya lamaran, tukar cincin gitu kan ya. Itu, dan keluarga merestui ini kalau saya lihatnya ada kebahagiaan di kalian ya. Oke, yang pasti ini untuk hubungan asmara akan ada progres, peningkatan, kemajuan ke depannya lebih baik. Yang pasti ada tujuan yang bisa dicapai berdua kayak gitu ya. Dia akan datang ke rumah kalian di sini. Oke sih. Yang pasti dia akan ketemu dengan kalian. Mungkin kalau misalkan di bulan Juni kalian belum ketemu, di sini dia akan membicarakan tentang hubungan yang lebih serius lagi, dan akan dia wujudkan setelah bulan Juni, bisa juga ya. Oke. Wow. Yang pasti ada progres hubungan asmara ke depan lebih serius, dan kalian bisa mencapai adanya lamaran, tukar cincin, atau mungkin nikah siri duluan. Yang pasti kalian akan bisa mewujudkan untuk keluarga kecil bahagia sejahtera dalam satu pernikahan pastinya ya. Oke, seperti itu. Wow.
ya. Oke. Di sini untuk si dianya ini ada energi children. Saya nggak tahu energi kalian ini apakah dia ada fisik seorang anak atau enggak. Kalian yang tahu ya, sesuaikan. Mungkin di antara kalian ini ada seorang anak. Kalau misalkan di sini keluarga kalian ya mungkin anak kalian, atau kalau ibaratnya di sini apa namanya, di hubungan kalian ini ada seorang anak ya, ini energinya energi apa ya, yang pasti kayak ada fisik seorang anak di antara kalian. Mungkin kalian mempunyai anak dengan seseorang ini, atau kalian masing-masing mempunyai seorang anak, atau kalau misalkan dia belum mempunyai seorang anak ya otomatis dia mempunyai mempunyai inner child ya, mempunyai energi yang apa adanya gitu ya. Untuk karakter seorang anak itu kan dianya ini sosok yang jujur gitu loh, sosok yang jujur apa adanya kayak gitu ya. Dan di sini lebih ke dia sosok yang apa namanya, yang 13, sosok yang stabil gitu ya, stabil dalam artian di sini lebih ke memberikan energi ya penuh dengan kebahagiaan. Mungkin dia energinya lebih ke situ ya, lebih ke mempunyai kestabilan di hubungan dengan anak, mungkin seperti itu, atau dia mempunyai kestabilan di hubungan dengan anak kalian, atau kalian yang mempunyai kestabilan dengan anak dianya, mungkin seperti itu. Yang pasti di sini kayak ada kestabilan antara hubungan orang tua dengan anak, dan di sini lebih ke kalian bisa happy dengan kestabilan yang kalian dapatkan bersama dengan anak-anak kayak gitu ya gitu. Atau kalian lebih stabil di hubungan asmara dengan seseorang ini. Kalian sesuaikan aja di sini, kalian energinya fokus ke hubungan asmara atau karir, keuangan, bisnis, usaha kayak gitu ya. Gitu. Office ini kalau di segi karir, keuangan, bisnis, usaha ini ada perubahan-perubahan di kalian. Dan di sini perubahan lebih baik karena kalian memberikan di karir keuangan tersebut itu lebih ke penuh dengan cinta, penuh dengan kebaikan kayak gitu ya. Apapun itu karirnya, yang pasti seseorang ini lebih ke seseorang yang ibaratnya kayak di segi karir ini ada peningkatan yang signifikan ya. Six of Cups, Six itu energinya keberhasilan, kesuksesan. Jadi kalau saya lihatnya lebih ke ada keberhasilan, kesuksesan di segi karir, keuangan, bisnis, usaha dianya kayak gitu ya. Ada perubahan di situ, dan dia di sini ada perubahan yang ada keberhasilan ke depannya, prosesnya seperti itu. Oke sih, wow. Dan dia fokus untuk karir, keuangan ya. Yang pasti niatnya untuk anak-anak pastinya ya. Oke, untuk keluarga ini benar-benar saya lihatnya fokus dianya ini fokus ke keluarga. Oke, ada Ace of Cups ya. Seseorang di sini entah dia feminin atau maskulin, tetapi di sini mungkin selama ini sudah siap untuk datang ke kalian, tetapi karena saya reading di bulan Mei ya, Mei 2024, di sini mungkin belum siap dan dia mengatakan itu ke kalian, tapi di bulan Juni mungkin dia sudah siap. It's okay. Yang pasti dia benar-benar akan datang ke kalian, memberikan perasaan cinta dia yang sangat-sangat besar ke kalian di sini. Energinya seperti itu. Dan dia sudah pegang bunga, tinggal ngasih ke kalian aja gitu. Dia sebenarnya sudah siap, cuman mungkin ada hal-hal yang harus dia fokuskan yang lain kayak gitu ya. Itu mungkin menunda untuk datang di bulan sebelum Juni mungkin ya. Kalian ada energi ini kayak ada penundaan, tetapi di bulan Juni justru dia siap untuk datang ke kalian kayak gitu. Atau mungkin di bulan Juni dia akan membicarakan ini dan datangnya setelah bulan Juni gitu ya, bisa juga. Mungkin hitungan bulan ya, mungkin ini bulan berapa ini, mungkin setelah Juni itu 1 bulan lagi, berarti Juli.
mungkin bulan Juli, maksimal bulan 10 ya. Bulan 10 itu bulan apa sih? Oktober ya. Dan Oktober mungkin maksimalnya kayak gitu. It's okay sih. Atau mungkin tanggal 28, mungkin tanggal 28 Juni dia bisa datang, it's okay. Yang pasti di sini dia di sini akan memberikan bunga ini untuk kalian ya. Kayak gitu sih. It's okay. Wow. Wow, wow, wow. Ya, kita lihat lagi seseorang yang datang ke siapa? Ke Aquarius ya. The Book ya. Dia lagi mempelajari situasi kondisi di sini ya. Itu kalau saya lihatnya seseorang ini sosok yang misterius ya, sosoknya tertutup gitu, sosok yang misterius. Jadi mungkin orang lain kenapa iri sama dia ya, mungkin kalian ini susah ditebak ya, dia susah ditebak gitu. Jadi ya orang lain mempelajari kalian juga gitu, mempelajari dia juga gitu itu. Tetapi ternyata dia juga nggak bisa dipelajari begitu aja karena orangnya misterius gitu ya. Itu lebih ke seseorang ini sosok yang pinter ya, sosok yang mempunyai intelektualitas tinggi. Jadi dia mungkin berpendidikan tinggi mungkin ya, seperti itu. Yang pasti seseorang ini sosok yang misterius ya. Misalkan dia punya banyak ilmu nih, berpendidikan tinggi, tetapi dia lebih ke rendah hati orangnya kayak gitu sih, nggak pamer gitu ya. Itu oke sih, karena dia sudah di proses perjalanan kehidupan dia ini sudah banyak belajar, makanya dia lebih memilih untuk diam kalau misalkan ada orang lain yang membicarakan dia ini itu ono kayak gitu ya. Itu sih yang pasti di sini lebih ke dia pinter secara emosi dan pinter secara logika juga. Oke sih ya, orangnya memang misterius ya. Dia sudah melewati proses pelajaran kehidupan dianya di sini, dan justru lebih dewasa, bijak, matang, dan mempunyai banyak pengalaman, banyak pelajaran ya. Misalkan mau digoyangkan gimana pun ya dia nggak akan tergoyahkan gitu loh. Dia kuat orangnya kayak gitu, dan justru dia bisa mempelajari orang yang tidak suka ke dia kayak gitu loh. Tetapi secara diam-diam dia mengamati dan mempelajari semua. Itu oke sih ya. Itu. Wow. Wow, ini dia sosok yang misterius di sini. Segi apapun itu ya, ibaratnya di sini dia sosok yang tertutup orangnya. Banyak diam, tapi banyak ilmu kayak gitu. Oke sih. Ya. Oke. Ada dice di sini ya. Itu si dianya ini lebih ke dia menjalani dengan happy sih, nggak terlalu dipikirin yang kayak gimana. Dia pinter untuk mengolah perasaan dianya kayak gitu ya. Itu jadi lebih ke ya pinter untuk semuanya, pinter untuk untuk memproses kehidupan dianya di sini ya. Itu oke sih kalau saya lihatnya seperti itu ya. Dan di sini kalau saya lihatnya lebih ke dia ini kayak kayak ini angka 6 ya. Oke, banyak keberhasilan di dianya di sini. Oke sih ya. Wow, sangat-sangat bagus di sini. Meskipun hidupnya ini kayak naik turun ya, kayak gitu, tetapi di sini dia lebih ke stabil ya, kayak gitu.
mungkin dalam bulan dalam waktu 1 tahun ini ke depan, karena ada keberuntungan ya, otomatis kehidupan dianya ini kehidupan yang sudah benar-benar happy gitu ya, benar-benar happy. Dan di sini sudah lebih kayak apa namanya, kayak nyaman, aman, tenang, damai kayak gitu. Makanya seperti itu sih. Wow, 3 kartu ya, The Anchor. Karir, keuangan, bisnis, usaha dia sangat-sangat mapan di sini ya, itu. Dan ada karir atau keuangan yang bisa dia pegang dan memberikan kebahagiaan untuk dianya. Dan ini ada peningkatan yang signifikan, meskipun di karir dia naik turun ya, tadi ada perubahan, tetapi di sini dia sudah lebih stabil, sudah lebih kuat di segi karir, keuangan, bisnis, usaha. Ada peningkatan yang signifikan, kedudukan dia mapan jadinya, dan dia happy dengan karir itu. Oke sih. Wow, kalau di hubungan asmara dengan kalian ini nggak akan terpisahkan, kalian terikat satu sama lain energinya. Oke gitu ya. Oke sih. Ada The Star. Dia adalah bintang kalian atau kalian bintang dianya dalam kehidupan gitu ya. Yang pasti dia ini harapan kalian harapan dia. Banyak harapan, keinginan, doa terwujud di hubungan kalian berdua, atau di kehidupan dianya sendiri, di kalian sendiri juga gitu ya. Dan kalian ingin mencapai harapan, keinginan, doa ini, dan ada terwujud nyata karena di sini ada progres ke depan lebih baik gitu loh ya. Ada keberuntungan juga. Jadi ya, apa yang dia harapkan, dia doakan, dia ingin wujudkan, tercapai di kehidupan dianya ini. Ada karma baik untuk dianya loh ini ya. Six of Cup ya, di masa lalu dia ini memberikan banyak kebaikan ya, tadi ya energinya. Dan 16, tujuan dia ini ya terwujud, terrealisasi dengan harapan, keinginan, doa terwujud ini. Dan ini tadi juga ada trust ya, ada fight juga. Yang pasti di sini lebih ke banyak pencapaian yang ada di kehidupan dia sih, energinya seperti itu ya. Oke sih, harapan, keinginan, doa terwujud di kehidupan dianya. Hubungan asmara dengan kalian akan terwujud ya. Karir, keuangan, bisnis, usaha, nih bottom of the deck-nya ya. Ada kepelimpahan, dan kepelimpahan ini kan semua aspek kehidupan. Dari segi karir, keuangan, bisnis, usaha, ini ada peningkatan yang signifikan, ada keberlimpahan, ada keuangan besar yang masuk di kehidupan dianya. Di kesehatan juga sehat di sini ya itu. Dan di segi hubungan asmara, keberlimpahan ini kan memberikan kebahagiaan untuk hubungan asmara dengan kalian gitu kan ya. Itu sosok dianya ini sosok yang tenang memang ya, sosok yang tenang, sosok yang ya benar-benar tenang orangnya gitu sih. Dan ini ada tujuan yang dia wujudkan, yaitu keberlimpahan ini akan dia capai di sini. 34, angka 34 angel number kalian. Angka 7 itu kalau orang Jawa ya, 7 itu pitu itu pertolongan ya gitu sih. Tujuan tercapai dan terwujud. Ini terutama di segi karir, keuangan, bisnis, usaha. Dia ada keuangan besar yang dia dapatkan mungkin di bulan Juni ini ya itu. Atau kalau di hubungan asmara ya dia mencapai juga, karena tadi kan ada ini loh, the wheel of the year ini. Jadi dari segi karir, keuangan, bisnis, usaha ada pencapaian yang signifikan, keberlimpahan, keuangan besar. Hubungan asmara kalian juga ada kebahagiaan di sini ya, bersama dengan seseorang ini, dan kalian bisa mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera bersama dengan seseorang ini, karena niatnya di sini untuk semua ini ya, untuk keluarga kecil yang bahagia ya. Oke. Seseorang akan datang dengan energi itu, karakternya seperti itu. Oke. Itu sih ya. Kita lihat secara zodiak. Meskipun zodiak istilahnya di sini mungkin hanya sebatas energi aja, kalau misalkan zodiak di kalian nggak kesebut gitu ya. Itu. Oke.
Di sini lebih ke zodiaknya, di sini ada Taurus ya. Taurus, Virgo, Capricorn, kemudian Pisces, ada Scorpio, kemudian tadi ada apa tadi keberhasilannya, ada Cancer, kemudian di sini kita lihat ini ada energi, oke sih energi ya, itu sih yang bisa saya sebut ya di sini. Oke, Libra, oke ya, ada juga ya itu. Oke, itu yang bisa saya sebut ya. Aquarius juga. Tadi sudah belum sih Aquarius saya sebut ya. Oke. Ya, Aquarius ya. Mungkin kalian dealing dengan Aquarius juga, it's okay. Aquarius sama Aquarius bisa juga. Ya, di sini. Yang pasti energinya seperti ini. Kalau misalkan zodiaknya nggak kesebut ya, ini cuman energi aja yang bisa keambil di sini gitu ya. Itu. Oke sih. Ya, afirmasikan aja, aminkan aja agar semua ini menjadi nyata untuk kita semua yang reading di sini ya. Amin gitu. Semoga menjadi realita untuk semua yang reading di sini tentang energi seseorang yang akan datang ke kita semua gitu ya. Itu oke. Dan semoga bisa memberikan kebermanfaatan untuk kalian semua readingan ini ya. Itu oke, jangan lupa subscribe, like, share, and komennya. Saya ada 3 channel, Dewi Ratna khusus untuk berzodiak ini, kemudian love reading khusus untuk hubungan asmara tapi general, dan daily reading untuk per hari gitu ya. Itu kalau kalian subscribe otomatis ada notice dari YouTube, kalian bisa langsung mengikuti ya, nggak harus nyari di beranda atau nggak harus scroll juga kayak gitu. Oke ya, semoga bisa memberikan kebermanfaatan untuk kalian semua ya. Saya rasa cukup. Kita ketemu dengan video saya yang lain dan saya akhiri. Assalamualaikum.